Sahabat An-Najah yang berbahagia, di kesempatan hari ini kita akan mengkaji yaitu tema dari majalah kita yaitu An-Najah. Judul yang akan kita angkat yaitu Istiqomah Kunci Kemenangan. Suatu ketika seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdillah mendatangi Rasulullah SAW. Beliau meminta, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam kaulan." Wahai Rasulullah, berikan kepadaku suatu ucapan, sebuah perkataan tentang Islam, yang mana dengan itu aku tidak akan bertanya kepada yang lainnya selain kepada engkau. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat. Beliau bersabda, "Qul amantu billah sumastaqim." Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Masya Allah, dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran kepedulian Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada para sahabatnya. Beliau ketika diminta untuk memberi nasihat, beliau memberi nasihat. Dan nasihat, wasiat yang beliau sampaikan kepada sahabat Sufyan bin Abdillah ada dua. Yang pertama adalah amantu billah. Berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sumastaqim, kemudian engkau beristiqomahlah. Bagaimana kita dalam hidup ini hendaklah senantiasa menjadi orang yang komitmen, orang yang konsisten di dalam menempuh jalan yang lurus ini. Kita senantiasa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam. Kalau itu perintah, mari kita laksanakan. Kalau itu larangan, mari kita tinggalkan. Akan tetapi, sahabat An-Najah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk tetap kita istiqomah ini tidak mudah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan kepada kita, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Perlu kita sadari bahwanya jalan menuju ke surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang bil makarih, suatu perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Sementara jalan menuju ke neraka itu diliputi oleh bis syahawat, perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka ada sebuah pertanyaan, bagaimana kita ini bisa istiqomah? Dalam kajian An-Najah sudah dijelaskan kepada kita, paling tidak ada 5 perkara kalau kita pengen istiqomah dan kita mendapatkan sebuah kemenangan. Yang pertama, mari senantiasa kita minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, teguhkanlah aku, tetapkanlah aku untuk senantiasa berada di atas ala dinika, di atas agama. Yang kedua, mari senantiasa kita berpegang teguh kepada ajaran Islam ini. Karena dengan kita berpegang teguh ini, maka ini akan bisa membantu kita untuk senantiasa bisa istiqomah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taujih arahan kepada kita. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa mereka itu berpegang teguh kepada agama Allah, kepada tali Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus ini. Yang ketiga, mari kita bersegera mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunda-tunda karena ajal tidak ada yang tahu. Kemudian yang keempat, mari kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita.
Sebagaimana Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Ya. Barang siapa mereka itu menempatkan Al-Quran ini di depannya, ya, maka Al-Quran ini akan membimbingnya ke surga. Akan tapi barang siapa mereka itu, ya, menjadikannya khalfa dhahrihi, yaitu di belakangnya, maka apa? Saqahu ilan nari, maka yang namanya Al-Quran ini akan menggiringnya ke dalam neraka. Ya. Maka mari betul-betul kita kembali kepada Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kelima, yaitu ketika kita ingin istiqomah, mari kita mencari teman-teman yang soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, almar'u ala dini khalilihi falyangdur ahadakum man yukhallil. Ya, seseorang itu akan mengikuti agama, akhlak, tingkah laku sahabat karibnya. Maka hendaklah kalian itu bergaul dengan siapa. Maka inilah di antara perkara-perkara kalau kita ingin istiqomah, mari 5 perkara ini kita senantiasa usahakan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan terakhir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberitahu kepada kita, yaitu a'damul karomati luzumul istiqomah. Karomah yang terbesar, ya, di akhir zaman ini apa? Ketika kita bisa senantiasa melazimi istiqomah di atas iman, di atas Islam ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.